Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal persiapan UKM PPG bidang matematika, khususnya pada materi statistika. Jadi pada video kali ini merupakan video pertama dari seri pembahasan latihan soal persiapan UKM bidang matematika. Kebetulan saat ini saya juga mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 2 tahun 2023 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi sekalian saya buat pembahasan soalnya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk kepada pembahasan soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama adalah sebuah sampel diperoleh dari 5 pengamatan. Jika rata hitung atau min sampel sama dengan 10 dan median sampel sama dengan 12, maka nilai terkecil jangkauan sampel sama dengan. Nah, pada soal ini kita diberi informasi bahwa terdapat 5 kali pengamatan sehingga diperoleh 5 data dengan rata-rata nilai 10. Nah, sekarang karena rata-ratanya adalah 10 dan ada 5 data, berarti jumlah nilai dari 5 data tersebut atau total nilai dari 5 pengamatan tersebut yaitu 5 kali 10, yaitu totalnya 50. Karena rata-ratanya 10 ya, jadi kita anggap sama saja untuk setiap data itu adalah 10. Sehingga jika kita totalkan jumlahnya adalah 50. Nah, kemudian diketahui pula bahwa median sampel sama dengan 12. Nah, misalkan kita diberikan ada 5 data. Data pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima secara berurutan. Karena mediannya adalah 12, berarti bisa kita tuliskan bahwa data ketiganya adalah 12. Tentu data keempat dan data kelimanya bisa lebih atau sama dengan 12. Kemudian data kedua dan data ke-1 bisa kurang atau sama dengan 12. Nah, kemudian karena kita sudah tahu bahwa data ketiganya adalah 12 dan jumlah datanya adalah 50, berarti bisa kita peroleh jumlah dari keempat data yang tersisa, yaitu data pertama, data kedua, data keempat, dan data kelima. Cukup kita kurangkan saja 50 dikurang 12, sehingga jumlah dari 4 data yang tersisa adalah 38. Nah, kemudian yang ditanyakan pada soal ini adalah nilai terkecil dari jangkauan. Nah, untuk informasi juga bahwa rumus jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Dalam hal ini adalah data kelima dikurang data pertama. Nah, berarti karena kita ingin membuat jangkauannya menjadi minimum atau menjadi nilai terkecil, maka upaya yang bisa kita lakukan adalah membuat X5 sedekat mungkin dengan X1. Berarti X5-nya tidak boleh terlalu besar dan X1-nya juga tidak boleh terlalu kecil. Nah, makanya untuk nilai X5 ini kita ambil nilai minimumnya. Berarti nilai minimum dari X5 adalah 12 ya. Karena tidak boleh kurang dari 12. Makanya kita ambil X5-nya 12. Efeknya berarti X4 juga harus sama dengan 12. Sehingga dari informasi ini bisa kita peroleh jumlah dari 2 data yang tersisa dapat kita kurangkan 38 dikurang 12 dan 12 ya. Berarti 38 dikurang 24, yaitu jumlah dari 2 data yang tersisa yaitu X1 dan X2 adalah 14. Nah, sekarang karena kita ingin buat X1 sebesar mungkin, maka X1 terbesar yang bisa kita buat apabila 14-nya ini kita bagi 2 ya. Berarti masing-masing X1 dan X2 sama dengan 7. Mengapa kita pilih harus membagi 2? Karena jika X2-nya kita buat lebih besar, maka X1-nya malah makin kecil ya. Jadi kita buat sama rata. Nah, dari sini kita sudah peroleh nilai X5 dan X1. Tinggal kita kurangkan saja. X5 12 dikurang X1 itu sama dengan 7. Berarti 12 kurang 7 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini yaitu rata-rata nilai matematika 30 siswa di kelas A adalah 7,9. Sedangkan rata-rata nilai matematika 40 siswa di kelas B adalah 7,6.
Rata-rata nilai matematika gabungan dari dua kelas itu adalah, nah ini soal yang sangat sederhana, tentu Bapak Ibu sudah mengetahui rumusnya, yaitu rata-rata gabungan cukup kita kalikan saja banyak siswa dengan nilai rata-ratanya lalu dibagi dengan total siswa secara penggabungannya ya. Jadi pertama ada 30 siswa di kelas A, rata-ratanya 7,9, jadi kita kalikan 30 dikali 7,9. Lalu kita tambahkan dengan untuk kelas B jumlah siswanya 40, rata-ratanya adalah 7,6 ya. Jadi kita kalikan 40 dikali 7,6. Lalu kita bagi jumlah kedua kelas tersebut. Kelas A 30, kelas B 40. Jadi langsung saja kita jumlahkan. Nah, dari sini 30 dikali 7,9 yaitu 237, lalu 40 kali 7,6 itu 304. Nah, kita jumlahkan lalu dibagi dengan 70. Jumlahnya adalah 541 dibagi 70, hasilnya adalah 7,72857. Nah, pada pilihan jawaban itu diambil dua angka di belakang koma, sehingga untuk koma ketiga ya, di angka ketiga di belakang koma kita bulatkan yaitu 8, kita bulatkan ke depan sehingga menghasilkan 7,73. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah A, 7,73. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Rata-rata ulangan matematika di suatu kelas adalah 75,4, sedangkan simpangan bakunya adalah 1,5. Jika seorang siswa memperoleh nilai 85, maka angka baku nilai ulangan matematika siswa tersebut adalah. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah angka baku. Nah, ini mungkin bagi sebagian Bapak Ibu belum tahu rumus tentang angka baku. Jadi untuk angka baku itu sendiri dirumuskan dengan Z sama dengan X dikurang X bar per S. Jadi Z itu adalah angka bakunya, X itu adalah nilai dari suatu data, kemudian X bar itu rata-ratanya, kemudian S adalah simpangan bakunya. Nah, pada soal ini ditanyakan adalah Z-nya yaitu angka baku. Jadi langsung saja kita masukkan setiap komponennya. Jadi untuk X-nya yaitu nilai siswa tersebut adalah 85, kita kurangkan dengan X bar yaitu rata-ratanya 75,4, lalu kita bagi dengan simpangan bakunya yaitu 1,5. Nah, 85 dikurang 75,4 itu 9,6. Lalu dibagi dengan 1,5. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam membagi, ini bisa kita ubah ke menjadi puluhan ya. Supaya komanya ini pada bilangan desimal ini hilang, kita kali 10. Sehingga menjadi 96 per 15. Lalu kita sederhanakan, kita bagi 3 menjadi 32 per 5. Sehingga menghasilkan 6,4. Jadi jawabannya adalah C. Next ke soal nomor 4. Kelas 9A terdiri dari 30 siswa tetapi 5 siswa tidak hadir saat ujian. Nilai rata-rata kelas 9A adalah 8. Kelas 9B terdiri dari 35 siswa dan semuanya mengikuti ujian. Nilai rata-rata kelas 9B adalah 8,2. Jika 5 siswa kelas 9A mengikuti ujian susulan dan memperoleh nilai maksimal, maka manakah di antara pernyataan berikut yang tepat? Nah, berarti ini materinya adalah materi rata-rata gabungan. Tapi berdasarkan pilihan jawaban di sini, kita diminta untuk membandingkan rata-rata nilai kelas 9A dan 9B. Nah, untuk nilai rata-rata 9B itu sudah jelas ada di soal 8,2 dan semua siswa kelas 9B mengikuti ujian. Adapun untuk kelas 9A, nah ini yang perlu kita cari karena dari 30 siswa kelas 9A terdapat 5 siswa yang tidak hadir saat ujian. Tapi berarti hanya 25 siswa yang mengikuti ujian dan rata-ratanya adalah 8. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai rata-rata gabungan dari ke-30 siswa kelas 9A? Nah, untuk rata-rata gabungan kelas 9A, pertama kita kalikan ya, 25 siswa tadi rata-ratanya kan 8 ya, berarti 25 dikali 8 ditambah dengan, 5 siswa yang mengikuti ujian susulan itu kita kali dengan 10.
Mengapa kita kali dengan 10? Karena 5 siswa ini mengikuti ujian dan memperoleh nilai maksimal. Nah, karena ini range-nya dari 0 sampai 10 berarti nilai maksimalnya adalah 10. Jadi kita kalikan 5 orang tersebut dengan nilai 10. Jadi 5 kali 10 terus kita bagi dengan 25 orang ujian ditambah dengan 5 susulan, jadi totalnya sekarang menjadi 30. Sehingga kita peroleh 25 kali 8 itu 200 ditambah 50, 250 per 30. Nolnya bisa kita abaikan ya. Berarti 25 bagi 3 hasilnya adalah 8,33. Nah, inilah dia nilai rata-rata dari kelas 9A. Adapun kelas 9B tadi sudah kita ketahui rata-ratanya adalah 8,2. Jadi kelas 9A nilai rata-ratanya lebih besar dari kelas 9B. Kita cek dari masing-masing pilihan jawaban. Untuk A itu sudah jelas salah karena 9A dikatakan lebih kecil. Lalu B nilainya sama dengan ini juga tidak tepat. Kemudian nilai C rata-rata 9A adalah 8,0. Nah, ini juga kurang tepat. Karena sekarang setelah digabungkan rata-ratanya menjadi 8,3. Adapun D rata-ratanya 8,5, ini juga kurang tepat. Sehingga jawaban yang paling mungkin adalah E, yaitu nilai rata-rata kelas 9A tidak mungkin 8,5 ya. Karena memang rata-ratanya adalah 8,33. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal yang kelima. Diketahui nilai rata-rata dan simpangan baku nilai mata kuliah statistika sebesar 76 dan 10. Jika angka satuan baku seorang mahasiswa adalah negatif 1, maka nilai statistika mahasiswa tersebut adalah... Nah, ini soalnya masih sama dengan soal sebelumnya, masih tentang angka baku ya. Nah, untuk angka baku itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dirumuskan dengan Z sama dengan X dikurang X bar per S. Nah, tapi pada soal ini yang diketahui adalah nilai rata-ratanya 76, kemudian simpangan bakunya adalah 10, kemudian angka satuan bakunya negatif 1. Berarti langsung saja kita masukkan negatif 1 itu sama dengan X dikurang 76 per 10. Jadi 10-nya ini karena dibagi kita pindahkan ke ruas kiri jadi dikali ya. Negatif 1 kali 10 itu negatif 10 sama dengan X dikurang 76. Lalu negatif 76 yang ada di sini kita pindah ruaskan ke kiri menjadi positif 76. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 10 tambah 76 yaitu sama dengan 66. Yaitu X itu sendiri adalah nilai statistika mahasiswa tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, 66. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir untuk video kali ini yaitu soal yang ke-6. Bilangan-bilangan A tambah 1, A tambah 1, 7, B 9 telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika rata-rata dan simpangan rata-rata data tersebut berturut-turut adalah 7 dan 8 per 7, maka nilai 2A kurang B sama dengan... Nah, soal ini kita diberikan informasi tentang 7 buah data. Kemudian diberikan pula rata-ratanya dan simpangan rata-ratanya. Rata-ratanya 7, kemudian simpangan rata-ratanya adalah 8 per 7. Nah, dua informasi ini, baik rata-rata dan simpangan rata-rata, kita gunakan untuk menentukan nilai A dan B pada ketujuh data ini. Nah, pertama kita gunakan rata-rata terlebih dahulu. Jadi rata-rata itu adalah jumlah semua data, lalu dibagi banyaknya data. Nah, itu sama dengan rata-ratanya ya. Jadi kita jumlahkan ketujuh data tersebut, yaitu A tambah A tambah 1, tambah A tambah 1, tambah 7, tambah B tambah 9, lalu dibagi dengan banyaknya data. Jadi banyaknya data ada 7 dan hasilnya rata-ratanya adalah 7 sesuai dengan yang ada di soal. Lalu ini variabelnya bisa kita jumlahkan, jadi A tambah A, A-nya ada 3 berarti 3A, kemudian B-nya ada 2 menjadi 2B. Kemudian untuk bilangannya 1 tambah 1 itu 2, tambah 7 9, tambah 9 itu 18. Jadi 3A tambah 2B tambah 18 per 7 itu sama dengan 7. Lalu 7 yang ada di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan.
Sehingga diperoleh 3A ditambah 2B tambah 18 sama dengan 49. Lalu 18-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif, sehingga 49 kurang 18 itu sama dengan 31. Sehingga kita peroleh persamaan yang pertama, 3A tambah 2B sama dengan 31. Kemudian kita manfaatkan lagi simpangan rata-ratanya. Nah, untuk simpangan rata-rata dirumuskan dengan jumlah dari selisih setiap data dengan nilai rata-ratanya lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk mencari selisih, tentu jika datanya lebih kecil dari nilai rata-rata, maka nilai rata-ratanya yang kita kurangkan dengan setiap data itu. Jadi ini kan rata-ratanya 7 ya. Nah, karena A tambah 1 dan A tambah 1 itu lebih kecil atau sama dengan 7, maka 7 kita kurangkan dengan A tambah 1 dan A tambah 1 untuk mencari selisihnya. Adapun untuk B, dan 9, karena dia lebih besar atau sama dengan 7, maka nilai datanya ini yang kita kurangkan dengan 7 untuk mendapatkan selisihnya. Nah, berarti simpangan rata-ratanya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi pertama 7 kurang A, lalu 7 dikurang A tambah 1, 7 kurang A tambah 1, lalu 7 kurang 7. Nah, ini semua selisihnya ya. Kemudian B kurang 7, lalu yang selanjutnya B kurang 7, lalu 9 kurang 7 per banyaknya data, yaitu 7, sama dengan simpangan rata-ratanya, yaitu 8/7. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan ya. Pertama 7 kurang A, terus untuk 7 dikurang A tambah 1, nah pertama bisa kita kurangkan antar bilangan, yaitu 7 dikurang 1 itu 6, lalu dikurang A. Begitu pula untuk yang ini menjadi 6 kurang A. 7 kurang 7 itu 0, jadi kita hilangkan saja. Kemudian B kurang 7, B kurang 7, 9 dikurang 7 itu sama dengan 2. Nah, kemudian jika kita perhatikan di sini keduanya sama-sama penyebutnya 7, jadi ini bisa kita habiskan sehingga tersisa yang pembilangnya saja ya. Nah, kemudian untuk di sebelah kiri ini pembilangnya bisa kita jumlahkan. Pertama A-nya ada min A, min A, min A, ada 3 menjadi min 3A. Lalu B-nya ada 2 menjadi 2B. Untuk bilangannya 7 ditambah 6, 13. 13 tambah 6, 19. Dikurang 7, 12. 12 dikurang 7, 5. 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Nah, hasilnya ini sama dengan 8. Jika 7-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, hasilnya 8 dikurang 7 itu sama dengan 1. Jadi negatif 3A tambah 2B sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh 2 persamaan. Nah, dari 2 persamaan ini bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Pertama kita eliminasi dengan cara kita jumlahkan. Jadi 3A tambah min 3A itu habis, 2B tambah 2B itu sama dengan 4B, sama dengan 31 tambah 1 itu 32 ya. Berarti B sama dengan 32/4 yaitu sama dengan 8. Lalu kita substitusi B sama dengan 8 di persamaan yang pertama. 3A tambah 2 kali B ya. 2 kali 8 itu 16 sama dengan 31. Jadi 3A sama dengan 31 dikurang 16 itu hasilnya sama dengan 15. Jadi A sama dengan 15/3 yaitu A sama dengan 5. Nah, sampai sini kita sudah peroleh nilai A dan B, tinggal kita substitusi saja karena nilai yang dicari adalah 2A dikurang B. Maka ini bisa langsung kita substitusi. 2 kali A itu 2 kali 5 ya, berarti 10 dikurang B, B-nya adalah 8. 10 dikurang 8 itu sama dengan 2. Sehingga pada soal ini kita peroleh jawabannya adalah B, yaitu 2. Oke, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Dan sebelum saya tutup, bagi Bapak Ibu yang punya soal untuk dibahas atau yang ingin di-sharingkan, silahkan kirimkan melalui email yang akan saya cantumkan melalui kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.